Bolehkah melakukan steril karena sudah punya anak 3 dan dia tahu bagaimana mentalnya? Takutnya tidak bisa waras dalam membersamai anak. Beliau cerita kadang mudah emosi terhadap anak hingga memukul. Barakallahu fi. Maka jawabannya tidak boleh steril dalam artian menghilangkan kemungkinan sama sekali untuk hamil. Karena salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan anak keturunan. Tazawwadul wadud al-walud. Nikahlah kalian wahai para lelaki dengan perempuan yang pecinta, romantis dan banyak melahirkan anak. Jadi salah satu maksud tujuan dari tujuan menikah adalah memiliki anak. Maka dari sinilah tidak boleh untuk melakukan aktivitas yang menutup kemungkinan untuk memiliki anak, baik itu KB, steril atau apapun, kecuali dengan adanya hajat darurat yang sangat mengkhawatirkan untuk nyawa sang ibu. Ya, apabila hamil kembali maka dikhawatirkan nyawanya akan, maka ini hajat darurat terpaksa, ya, yang berpotensi kepada kecacatan ataupun hilangnya nyawa. Wallahu a'lam. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Maka menjaga nyawa lebih utama pada waktu itu. Apakah diharamkan wanita menggunakan KB? Hukum asalnya seorang tidak boleh membatasi kelahirannya, kecuali dalam kondisi darurat, ya. Tapi dia boleh menjarangkan, ya. Mengatur itu boleh, ya. Mengatur boleh. Tapi kalau dia membatasi, misalnya saya cuma 3, kemudian saya tutup karena saya takut tidak bisa memberi nafkah kepada anak ini misalnya, maka ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keyakinan orang-orang kafir dahulu, mereka membunuh anak-anak mereka karena khasyata imlaq, takut miskin. Ya, jadi kalaupun seorang misalnya menjarangkan kelahiran atau dia membatasi kelahirannya karena ada kondisi tertentu, sakit atau anjuran dokter karena dia mengalami suatu kondisi, maka tidak mengapa. Bukan karena takut tidak bisa kasih makan anak tersebut, ya. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seorang jangan membatasi kelahiran, tapi dia menunda, menjarangkan boleh melihat situasi dan kondisi, ya. Tapi kalau harus berhenti karena kondisi tertentu maka tidak mengapa. Contoh, anak saya 5, pas anak yang kelima ditutup sama dokter karena anak saya dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya operasi. Semuanya operasi 1, 2, 3, 4, 5. Begitu operasi yang kelima di Indonesia ditutup sama dokter, ya sudah, ya. Saya nggak bisa, mungkin jangan dok, susah, ya. Dokter bilang ini harus ditutup karena kondisi rahim begini-begini, ya itu ilmunya dokter, maka akhirnya ditutup oleh dokter. Padahal waktu anak ketiga dan keempat di Saudi, dokternya tidak suruh tutup, ya. Anak saya ketiga dan empat lahir di Arab Saudi, tidak ditutup. Begitu yang kelima lahir di Indonesia, ditutup sama dokter. Ya sudah, masa kita melawan dokter. Ada lagi, mohon maaf, bahkan menghindar dari kehamilan itu sesuatu yang harus kadang. Contohnya ada seorang ibu yang ternyata sudah divonis sama dokter berbahaya tentang kandungannya, kalau melahirkan bisa mengarah kepada kematian. Ayo mau apa? Pakai sok Quran hadis Nabi, gak ada larangan. Hamil kau, matilah kau, kan gitu. Nggak ada aturan yang indah. Sehingga yang namanya mengatur kandungan itu kadang-kadang menjadi wajib hukumnya. Bukan saja sekedar boleh atau tidak boleh, menjadi wajib. Kapan? Di saat seorang ibu mungkin sudah divonis sama dokter tidak bisa melahirkan karena masalah punya riwayat jantung yang membahayakan, atau apa, atau ada virus yang saat ini diketahui bahasanya kalau ibu ini melahirkan pasti sang anak punya penyakit sama dengan ibunya, seperti virus-virus HIV atau apa dan sebagainya. Nah, ini kan kasihan anaknya akan hidup dengan seperti itu. Maka di situ ternyata ini hanya sadar memberikan gambaran bahwasanya mengatur kandungan kehamilan, menghindar dari kehamilan itu tidak mutlak halal, juga tidak mutlak haram. Dilihat keadaannya dulu. Tujuannya seperti apa sih? Tujuannya untuk mengatur, oke lah, untuk mengatur kehamilan. Baik, tadi yang mutlak haram yang pertama adalah kalau Anda takut melahirkan karena takut tidak bisa ngasih makan anak, adalah haram. Di sisi lain ada yang mengatur kandungan, menghindar dari kehamilan, hukumnya wajib. Loh, kok jadi wajib? Haram ke wajib? Jauh banget ini.
Wajib adalah kalau memang kelahiran menurut dokter ahlinya. Ustadz nggak berlaku di sini. Mohon maaf, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sok ustaz tawakal. Bunuh diri itu namanya. Kata dokter memang sudah punya penyakit macam-macam, di antaranya apa? Takut kelahirannya menjadikan sebab matinya seorang ibu, atau sakit yang membahayakannya, atau akan menjadi sebab cacatnya sang bayi atau sakitnya sang bayi. Maka saat itu menjadi wajib menghindar dari kehamilan. Nah, ada setelahnya dari yang haram. Yang wajib adalah boleh-boleh saja. Ya ingin ngatur ya, ntar dulu deh hamilnya, jangan bulan depan deh, tahun depan deh, biar anak kita umur 2 tahun cukup nyusui. Masa 2 tahun langsung 3? Nah ini ya kurang bang, ya deh, kesepakatan. Nah, selain daripada yang haram dan selain daripada yang wajib tadi, Anda suka-suka boleh pilih. Baru sekarang kita melangkah caranya itu kayak apa. Cara yang jelas sah adalah dengan azl tadi. Karena apa? Anda nggak membawa orang lain. Azl adalah mengeluarkan sperma di luar rahim. Tentunya ini ada kesepakatan juga dong. Mungkin seorang istri tidak mau dengan itu semuanya. Kesepakatan yang baik. Karena menghindar. Karena keindahan itu juga seorang pasangan itu. Jadi kesepakatan. Jadi mengeluar ini diantaranya. Atau mohon maaf, menghindari dari kehamilan. Niat-niatnya jelas, saya tidak bahas niat. Ini bagi yang boleh-boleh, ini tengah-tengah tadi. Tidak haram, tidak wajib. Caranya sekarang bicara. Di antara yang diperkenankan adalah mohon maaf, adalah dengan tidak melibatkan orang lain pokoknya. Kondom. Nah, kemudian kalau sudah masuk melibatkan orang lain, dilihat tingkat daruratnya. Misalnya apa? Mohon maaf, pasang spiral. Ya, spiral. Itu melibatkan orang lain. Jangan dianggap sepele nanti. Kecuali suaminya dokter, pasang sendiri, oke lah, pasanglah dia. Tapi masa biasanya orang lah. Nah, biasanya kalau lah yang kedua ini harus melalui petunjuk dokter. Artinya kalau seandainya wanita ini hamil akan membahayakan tentang kelahirannya. Ada tanda-tanda waktu melahirkan dulu, misalnya masya Allah jantung ini semuanya, atau lah ini baru dia boleh mengambil ini ya, karena sudah masuk wilayah darurat, hajat yang mendesak. Maka itu pun dipilih nanti, dipilih bidan yang solehah. Bidan yang solehah itu hanya sekedar memasang spiral, selesai, tidak usil, tidak pengen tahu. Kalau laki-laki, wah haram, mentang-mentang diizinkan ya masang spiral. Saya pikir asal dokter laki-laki, yang bodoh suaminya. Istrinya diobok-obok sama orang tahu, mau. Ini kan kebodohan seorang suami, nganterin istrinya ke dokter laki-laki mau saja, asal khusus hal-hal yang sangat pribadi. Ini beda. Siapa yang masang dulu? Jelas. Kemudian ada lagi, selesai yang masang ya. Obat. Bagaimana dengan obat? Memang obat itu tidak melibatkan orang lain. Kalau obat itu harus melibatkan dokter yang lain lagi. Bagaimana dengan obat? Kadang-kadang obat juga merusak hormon. Apa enggak pahamlah ada. Kalau merusak ya jangan. Kalau obat. Nah ini dengan obat. Kemudian ada satu lagi. Cara yang sangat tidak diperkenankan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang dalam keadaan orang itu normal, orang sehat, kemudian melakukan satu kontrasepsi yang menjadikan orang tersebut tidak akan bisa membuai kalau laki-laki, atau wanita tidak membuai, dipotong pokoknya habis, nggak bakal punya kelahiran. Ini yang haram. Kecuali karena faktor sakit tadi, seorang wanita sudah divonis dia membahayakan ya, harus dipotong, membahayakan. Itu. Tapi kalau orang normal melakukan itu semuanya mendahului Allah, kurang ajar pada Allah. Katanya Pak, kan kita sudah punya anak 3 bang, terus yuk kita hentikan saja biar gak hamil. Siapa tahu kalau ternyata anaknya nggak panjang umur, nggak punya anak. Ayo mendahului Allah. Pengen melahirkan lagi bingung, sudah terlanjur begini, jangan mungkin ulah. Jadi ini adalah masalah cara seperti itu. Kemudian suami yang bertanya tadi, kalau suami anda mendengar ya diskusi dong, jangan keras kepala, pakai Quran hadis Nabi seolah tidak boleh dan sebagainya. Nah, ini cara pemahaman ulama dong. Baik, jadi lihat, ada yang wajib, ada yang
haram. Di tengah-tengahnya tinggal kita lihat prosesnya di dalam mengambil satu langkah untuk mengatur kelahiran tersebut. Seperti itu hukumnya. Semoga Allah memberikan pemahaman. Jangan takut punya anak banyak. Ini ibu-ibu pada pengen punya anak banyak kan? Kalau bapak-bapak sih tenang aja, nggak pernah melahirkan. Ibu-ibu bertanya, ibu punya anak banyak, jangan khawatir, tak suruh milih. Ibu punya anak 16, hebat semua, alim-alim semuanya, sama punya anak satu kayak setan, pilih mana? 16 cuy, jangan khawatir pak, 16. Wah, jangan khawatir. Makanya alhamdulillah, wah ini cukup, nanti nggak usah pakai promo. Ini anaknya 16 saja, kali ini berapa full sana majelis ini. Apa hukum KB bagi ibu-ibu yang tidak ingin punya anak karena takut tak bisa membiayai pendidikan di tempat yang baik, pondok pesantren misalnya, atau takut tak bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh-solehah yang nantinya malah akan menyeretnya ke neraka, atau karena suami sifatnya cuek, menjadi penjudi online, narkoba, sehingga istri malas memiliki, menambah, tak mau punya anak. Ini bertanya apa curhat? Sudah cukup membesarkan anak yang ada sehingga dengan KB sampai menopause. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anak dan penyayang. Itu artinya disuruh cari istri yang subur supaya banyak anak. Kalian yang belum nikah, yang udah tak usah senyum-senyum lagi. Yang belum nikah, kalian cari perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Mana boleh dites duluan. Makanya waktu kenalan tanya, "Dek, emak kau berapa anaknya?" "Emak aku anaknya 12 bang." "Gua banget nih." Gitu. Cari perempuan yang subur. Kenapa? "Inni mukasirum bikumul umam." Aku, kata Nabi yang paling bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Saya doakan bapak-bapak punya anak 12 semua. Amin. Kenapa takut kalian? Dulu dikatakan orang Indonesia tak boleh banyak punya anak, cukup 2 saja. Waktu zaman saya sekolah dulu aliyah, saya taman aliyah 96. Waktu itu sedang heboh-hebohnya BKKBN, program cukup 2 anak. Ada duit limper, ingat duit limper, 5 perak, gambarnya ibu, anak 2 sama bapak. Apa katanya? Tak boleh punya anak. Sekarang kita ketakutan sama orang Tiongkok mau datang. Kenapa? Karena mereka penduduknya, India sekarang penduduknya 1,4 miliar. Cina sekarang penduduknya lebih 1 miliar. Indonesia tak sampai 300 juta. Sementara tanah kita luas, bumi kita penuh, minyaknya banyak. Kita kekurangan warga negara sekarang. Kalian cepat nikah. Kalau bisa 1, 2, 3, 4. Siap? Kalian mesti punya anak banyak-banyak. Umat Islam mesti kuat, sebab kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Jelas? Adapun hukum KB terbagi 2. Yang pertama, tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Yang kedua, tahdidun nasal, membatasi kelahiran. KB 2 jenis. Yang tahdid, misalnya laki-laki vasektomi, dipotong kabel itu, akhirnya dia tak bisa lagi, senapan angin itu meletus, cuman senapan itu hidup, cuman tak berpeluru dia lagi. Nah, vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah disteril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali 1, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi, Bu.
karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya dua, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Atau dia kena penyakit diabetes akut, gulanya tinggi. Kata dokter, ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil gula ibu makin naik, pas melahirkan ibu bisa mati. Ditanya suaminya, Pak gimana ibu ini kalau mati? Ya nggak apa-apa, kata suaminya. Ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil nanti mati. Mimdate mata ya bawati. Tak boleh. Vasektomi laki-laki haram tanpa sebab. Perempuan kalau dia steril tak boleh tanpa sebab. Yang boleh itu adalah tanzimun nasal, pengaturan. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi alat-alatnya itu ada yang memudaratkan. Ibu makan pil, ibu disuntik, akhirnya mohon maaf siklus menstruasi tak teratur, darahnya tertahan di dalam. Darah kotor itu mesti dibuang tiap bulan, karena disuntik, karena dimakan, tertahan dia di dalam, berubah menjadi kanker, menggumpal di dalam. Kanker macam-macam, akhirnya ibu mati gara-gara bapak yang tidak bertanggung jawab. Mau enaknya saja, memang laki setan. Jelas? Tentang masalah menjaga kehamilan atau kontrasepsi itu bermacam-macam. Baik, yang pertama adalah hukum menahan, menunda kehamilan bukan sesuatu yang terlarang, asalkan tujuannya bukan takut melarat. Kalau anda menunda kehamilan karena takut melarat, ini kurang ajar kepada Allah. Tapi menunda kehamilan karena ingin mengatur biar anak saya agak gede, bisa ngerawat, bisa ini, boleh-boleh saja. Cuman cara menundanya ada yang cara benar dan cara haram. Cara yang benar adalah, cara yang diperkenankan adalah dengan cara azl. Ini sudah hampir disepakati. Azl itu, asalkan ada kesepakatan dari suami istri, azl itu adalah mengeluarkan air mani di luar rahim. Jadi seorang suami di saat ingin keluar mani, dikeluarkan di luar. Itu namanya azl. Kata Sayyidina Jabir dalam riwayat, kunna na'zil wal wahyu yanzil. Ini pernah terjadi pada sahabat Nabi yang berkata, kami pernah melakukan azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar dan dalam keadaan wahyu masih turun. Kalau memang dilarang, pasti ada pesan datang kepada Nabi. Ternyata tidak ada larangan. Dari inilah maka termasuk seperti itu, membuang sperma di luar, asalkan tujuannya bukan takut melarat, maka itu hal yang diperkenankan. Kemudian apalagi cara yang diperkenankan untuk itu? Mohon maaf, kalau dengan mohon maaf selama ini yang aman karena tidak ada urusan dengan orang lain, seperti menggunakan kondom. Baik, meningkat lagi, apalagi mohon maaf yang pakai apa, spiral, apa itu namanya, IUD, maka itu dengan catatan, kalau itu dengan catatan, kalau dalam keadaan nyantai-nyantai tidak perlu. Artinya anda tidak pernah punya tujuan, tidak ada penyakit di dalam diri anda, maka kalau anda menggunakan IUD karena anda melibatkan orang lain, ada orang lain yang harus menjelajah wilayah yang terlarang tersebut. Baik, maka kalau menggunakan IUD di sini atau spiral tersebut, kalau yang memasang adalah suamimu sendiri, jelas tidak ada masalah. Sama kasusnya seperti kondom, kalau yang memasang adalah suamimu sendiri. Tapi kalau yang masang orang lain, kalau yang masang orang laki-laki, awas, hati-hati, haram, jelas sini. Jika yang masang perempuan pun ada aturannya, sebab perempuan dengan perempuan pun kalau urusan yang wilayah itu aurat besar, baru boleh melihat dalam keadaan darurat. Kalau tidak ada darurat, tidak boleh. Darurat apa? Mau melahirkan. Darurat itu apa? Memasang IUD karena apa? Karena mungkin kalau dia hamil mati, atau mungkin akan kandungannya tidak benar, kan dokter ada penyakit begini-begini, maka boleh. Tapi kalau dalam keadaan normal, jangan gunakan IUD. Dalam keadaan saya nggak ada rasa takut untuk sakit dan sebagainya, tidak ada petunjuk dokter, kenapa gunakan itu semuanya? Karena kenapa? Kenapa? Jangan, karena di sini melibat, kecuali kalau yang menangani suamimu sendiri beres, nggak ada masalah. Yang menangani, kalau yang menangani orang lain karena anda melibatkan orang untuk melihat wilayah anda, biarpun sama-sama perempuan, aurat besar tetap haram. Baik, ini IUD atau spiral. Adapun yang lainnya,
yang menjadikan, misalnya menjadikan kehamilan tidak mungkin ada, itu hukumnya haram. Apa vasektomi, tubektomi, atau istilahnya apa dalam istilah medis, yang tidak mungkin bakal melahirkan lagi, hukumnya adalah haram, kecuali memang petunjuk dokter bahwasanya wanita tersebut tidak boleh melahirkan. Kalau melahirkan terancam kematian karena sudah penyakit yang sudah parah, maka boleh seperti itu karena takut mati, atau akan keluar keturunan yang berpenyakit sesuai dengan petunjuk dokter, baru diperkenankan saat itu. Kalau dalam keadaan sehat melakukan yang demikian itu mendahulukan Allah. Kan saya sudah punya anak 2, terus kan sudah punya anak 5, terus ya makanya saya putus saja biar gak punya anak selamanya. Bagus, seolah-olah kamu bisa menjamin anaknya hidup semua. Kalau anakmu mati semua kau bingung nanti. Jangan mendahului Allah, jangan melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Gunakan sesuatu yang mungkin bisa nambah lagi, mungkin sehat, setelah itu nambah lagi. Ini adalah gambaran tentang menggunakan alat kontrasepsi atau bagaimana menjaga atau menjaga jarak kehamilan. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga menjadikan kita semua semakin berhati-hati di dalam menjalani segala sesuatu. Jika ada fatwa ulama, ayo kita dengar. Jangan nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu dibarengi iblis dan setan akan membawa jauh daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.